kalian tahu legenda tidak? Di daerahku ada legenda yang menarik loh. Mau tahu ceritanya? Dengarkan ya. Legenda Arya Penangsang. Zaman dahulu ada seorang raja yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Raja itu bernama Sultan Trenggono. Sultan Trenggono memimpin kerajaan di daerah Demak. Ia memiliki 2 putra. Putra yang pertama bernama Pangeran Sedoenglepen. Putra yang kedua bernama Pangeran Prawoto. Setelah Sultan Trenggono wafat, terjadi perang saudara antar mereka. Pangeran Sedoenglepen ditemukan tewas terbunuh oleh pasukan Pangeran Prawoto. Anak Pangeran Sedoenglepen yang bernama Arya Penangsang tidak terima karena ayahnya telah terbunuh, sehingga dia ingin membalas dendam. Arya Penangsang membunuh Pangeran Prawoto beserta istrinya. Bukan hanya itu, Arya Penangsang juga membunuh pamannya sendiri yang dikenal dengan nama Pangeran Kalinyamat. Setelah membunuh Pangeran Prawoto dan Pangeran Kalinyamat, Arya Penangsang menjadi keturunan laki-laki pertama dari Sultan Trenggono. Namun, kerajaan tidak menunjuknya untuk menduduki tahta kerajaan. Yang ditunjuk kerajaan untuk menduduki tahta kerajaan adalah Pangeran Kediri. Pangeran Kediri adalah anak kedua dari Pangeran Sedoenglepen, yang berarti adik laki-laki Arya Penangsang. Namun, kedudukan Pangeran Kediri sebagai Raja Demak hanya sebagai simbolis saja. Menurut cerita tutur Jawa, Arya Penangsang menjadi adipati yang berkuasa di Jipang Panolan. Arya Penangsang juga disebut dengan nama Arya Jipang. Akhirnya, Arya Penangsang dikalahkan oleh Joko Tingkir, menantu Sultan Trenggono, yang menjadi adipati di Pajang. Joko Tingkir menyerang Arya Penangsang atas permintaan Ratu Kalinyamat yang merasa sakit hati karena Arya Penangsang telah membunuh suaminya. Dalam riwayat dinyatakan bahwa Ratu Kalinyamat bersumpah atas nama suaminya, yakni selama pembunuh suaminya masih ada di muka bumi ini, dia akan terus melakukan topo wudo atau bertapa dengan tidak menggunakan busana. Joko Tingkir menyerang Arya Penangsang dibantu dengan Ki Ageng Pemanahan dan Sutawijaya. Atas jasanya tersebut, Ki Ageng Pemanahan dan Sutawijaya diberi hadiah berupa lahan hutan yang bernama Mentau. Pada perkembangannya, hutan tersebut dibuka dan kelak menjadi kerajaan besar bernama Mataram di bawah kekuasaan Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senopati. Berkat kemenangannya atas Arya Penangsang, Joko Tingkir mengubah wilayah Pajang menjadi ibu kota kerajaan. Dia juga mengangkat dirinya sebagai raja dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Di bawah kepemimpinannya, Demak diubah menjadi ibu kota daerah. Dan wilayah Jipang Panolan diambil alih oleh Sultan Hadiwijaya, yang kemudian diserahkan kepada anaknya yang bernama Pangeran Gunawa. Saat Mataram tumbuh menjadi kerajaan yang besar, Sultan Pajang merasa khawatir kebesaran Mataram akan mengancam keberadaan wilayah kerajaan Pajang. Oleh karena itu, Sultan Pajang memperingatkan Raja Mataram, yakni Panembahan Senopati atau Sutawijaya. Namun, Panembahan Senopati tidak menghiraukannya. Hal ini menyebabkan pecah perang terbuka antara Kerajaan Pajang dan Kerajaan Mataram. Pasukan Pajang tidak berhasil mengalahkan bala tentara Mataram karena tentara Mataram dibantu oleh pasukan makhluk halus, yakni anak buah Ratu Jin yang berkuasa di Laut Selatan. Sultan Pajang tidak terima atas kekalahan pasukannya. Dia merasa sedih, jatuh sakit, dan akhirnya meninggal dunia. Wilayah Kerajaan Pajang dan seluruh wilayah bawahannya jatuh ke tangan Mataram, termasuk Kadipaten Pajang. Itu tadi ceritaku tentang legenda Arya Penangsang.
Siti yang beli makaroni dibawa ke Taman Putih. Demikian cerita ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.